tamu sekalian, tujuan kita kemarin pertama adalah silaturahmi untuk mempererat hubungan sesama rekaman dalam rangka saya memperkenalkan diri. DPCKI Kota Bekasi ini sebenarnya Pak Heri memutus kita anggota 250 orang. Sebekasi Kota Bekasi. Ini saya Pak Anton sebagai sekretaris, Pak Hussein sebagai penasihat DPC. Jadi intinya kita berharap apabila nanti Bapak menjadi wali kota, pertama-tama kali yang perlu dibenahi adalah masalah-masalah bidang hukum. Masalah bidang hukum itu pertama menurut saya tumpul ke atas, panjang ke bawah. Ini mungkin Bapak tidak paham. Yang kedua, harapan kami seperti yang jadi Bapak dalam kampanye pemilu tersebut akan mendirikan universitas di Kota Bekasi. Memang di sini belum ada universitas, sehingga apabila nanti terbentuk universitas tersebut, kita KI Kota Bekasi dapat berperan membantu, artinya ikut menciptakan pengacara-pengacara dengan bisa menerima pendidikan di KPA. Di kalangan pemerintah juga sebenarnya kita sudah mencoba untuk ikut memberikan bantuan hukum, penerangan. Pertama kami sudah memberikan penerangan di beberapa kecamatan. Harapan kita juga nanti kita KI di apabila Bapak jadi wali kota, kita juga bisa memberikan bantuan hukum di pemerintahan baik kecamatan maupun kelurahan. Artinya kita memberikan bantuan gratis kepada itu yang sangat kami harapkan. Sehingga kadang-kadang begini, pemerintahan itu karena di sini ada dua organisasi yang besar sekarang, yaitu Pradi dan KHI. Itu kita kalau sudah masuk ke Pradi itu kita tidak boleh masuk. Jadi seperti adanya suatu diskriminasi. The gap. Kita harap supaya itu tidak ada gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang kita hormati Ketua Kongres DPC Kongres Advokat Indonesia, Pak Christian, juga Pak Ketua Pembina dan Sekretaris, lupa sih bendahara ya? Wakil Ketua, bisa bendahara perempuan. Alhamdulillah saya bisa hadir sore hari ini ditemani oleh Kang Pak Bijak, Ustaz Anwar Ansori Mahdum dan beberapa tim saya untuk hadir bersama dengan yang lainnya. Pertama-tama tujuan adalah silaturahim. Tadi menarik ya, saya mendengar dari paparan sedikit dari Pak Ketua bahwa masalah hukum ini memang harus kita tegakkan di dalam level apapun. Termasuk di antara 17 komitmen janji politik saya, Pak Ketua, ini salah satunya adalah bagaimana ke depan pengelolaan pemerintahan yang akan kita bawa, belajar dari pengelolaan yang sudah-sudah. Allah Tuhan Yang Esa memimpin Kota Bekasi, pertama akan mengelola pemerintahan ini dengan tata kelola good governance dan clean governance. Tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Itu semangatnya dulu. Walaupun tema ini tentu sebagian orang nyinyir, sebagian orang nggak mungkin, karena persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme di tataran birokrat kita ini sudah berjalan berabad-abad, bertahun-tahun, gitu ya. Kalau ada yang muncul satu itu seperti gunung es, ini ketahuan aja. Ada yang nggak ketahuan di bawahnya begitu semua, kira-kira begitu. Tapi kita jangan berputus asa. Secara nilai, maka orang akan dinilai dari sejauh mana aspek integritasnya. Maka Ibu, visi-misi kami adalah menjadikan Bekasi maju dan bermartabat. Kalau maju biasa, kalau kemudian kemajuan dibangun dengan integritas, membawa martabat, harga diri masyarakat Kota Bekasi, saya kira ini menjadi istimewa dan perlu dukungan, khususnya dari Bapak Ibu yang memang hari-hari ini menjadi profesi sebagai advokat yang memahami aspek legal, formal, hukum yang ada di sana. Dan tadi menarik, alhamdulillah, insya Allah kalau takdirkan memimpin, kita siap berkoordinasi, siap bekerjasama. Kira-kira di poin mananya saya perlu banyak mendengar, karena sering saya mengutip
satu ungkapan dari Sayyidina Umar bahwa calon pemimpin itu harus banyak mendengar. Tafaqahu qabla an tusawwad. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin seperti saya, calon wali kota, tidak tahu semua. Maka harus banyak mendengar agar nanti kebijakan yang diputuskan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, dalam konteks ini saya berharap dari Pak Ketua dan seluruh sahabat-sahabat saya yang memang selama ini mendalami aspek hukum, beri kami pemahaman itu sehingga nanti menjadi bagian sinergitas yang kita bangun. Kalau Bekasi dibangun dengan asas hukum yang adil, kita berharap peristiwa-peristiwa kemarin mudah-mudahan tidak terulang lagi di Kota Bekasi. Kita menjadi kota yang bermartabat, yang menjunjung nilai-nilai hukum dalam pengelolaan sumber daya yang luar biasa Kota Bekasi. 6,9 triliun APBD Kota Bekasi saat kemarin teman-teman Dewan ketok palu di APBD perubahan 2024. Saya kira semangatnya sama Pak, mudah-mudahan Allah memberikan titik temu untuk sinergi kita sehingga ke depan Kota Bekasi tidak lagi diserang dengan stigma-stigma yang negatif, tapi kita mulai Bekasi adalah kota yang sadar hukum, Bekasi adalah kota yang belajar karena ada kampus negeri yang akan kita dirikan dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suara. Sekali lagi kita boleh kan Pak Heri Koswara menang. Boleh ya? Boleh ya? 1, 2, 3. Pak Heri Koswara Menang. Terima kasih. Tepuk tangan ini mulai. Selanjutnya kami serahkan kembali Presiden dengan sepenuhnya. Mohon izin, silakan. Pak Heri, Kang Dosen, Ya, sudah. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu. Horas. Siap. Sampurasun. Sampurasun. Jawa Barat. Oke. Nama saya Anton Herwidodo. Kebetulan saya ditunjuk sebagai sekretaris di BJKI Kota Bekasi mulai tahun 2022. Hari ini ada pertemuan dengan Bang Heri atau Kang Heri. Ini kan sesuatu yang kita tidak perkirakan. Tapi ada sebuah keinginan besar dari teman-teman kita untuk melihat secara langsung Pak Heri ini mempunyai visi dan misi apa untuk Kota Bekasi. Akhirnya dari beberapa calon yang coba kita iniin, hanya Pak calon nomor 1 yang merespon. Betul kan Pak? Ini kan sebuah bentuk kepedulian. Artinya calon wali kotanya itu mau datang ke sini, datang kepada rakyatnya, yang datang kepada rakyat dan masyarakatnya. Di Kota Bekasi ini harus ada sebuah perubahan. Dari yang dulu kita tahu semua itu harus berubah. Saya berharap keluarga saya, kemarin itu saya nggak pernah pilihan. Istri saya mau milih siapa nggak tahu. Karena ya salah satu calon ya kita sudah tidak ini. Saya tidak, tapi ketika Kang Heri hadir di sini, saya punya keyakinan. Dan saya melihat kemarin debatnya, ya kan, cara menyampaikan itu ada 3 yang saya garis. Yang pertama, bagaimana pengisian jabatan di Kota Bekasi itu tidak dilakukan dengan cara nepotisme. Kang Heri bicarakan ya. Yang kedua berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, itu dibicarakan juga. Yang ketiga setelah saya baca adalah pendirian Universitas Negeri Bekasi, yang itu cuma angan-angan aja, nggak pernah terrealisasikan. Katanya waktu itu, mohon izin, Unisma akan dibeli, nggak ada. Kalau Universitas Negeri Bekasi itu ada, anak-anak kita nggak usah ke mana, ke Bogor, tidak usah ke Depok, nggak usah. Ini Bekasi ini 6,9 triliun potensi APBD-nya ini harus kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Yakin, saya berharap ketika Kang Heri Koswara jadi, itu harus ada untuk rakyat. Mohon izin nih, harus ada untuk rakyat, betul kan Bu? Betul. Kita dari Dewan Pimpinan Cabang akan mengawal. Kita tidak akan minta apapun. Kita akan mengawal pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, good government. Hari ini Bang Heri, tadi saya tanya sehari 10 titik bergerak dan bergerak, cuma satu tujuannya Pak. Apa coba? Pertama Mas, tujuannya cuma satu, untuk
kesejahteraan masyarakat. Artinya kalau untuk daerah, saya yakin insya Allah menang. Yang penting hari ini, saya secara pribadi, bukan atas ini, saya sudah punya pilihan. Karena saya bisa menilai. Saya punya di rumah itu 5, 6. Bayangkan kan, kalau ini menang. Dan saya berharap Kang Heri sudah bergerak dan bergerak. Mudah-mudahan perubahan di Kota Bekasi ini terwujud. Jangan sampai lagi, ya Allah, mohon izin. Tanggal 21 Januari 2021 pada saat saya berbicara dengan 2021 berkaitan folder yang di Kranji, tolong bisa enggak itu bisa dikawal supaya itu bisa terjadi. Ternyata setelah saya pulang berdiskusi dengan istri saya, telepon, ya perkiraan saya akhir 2020 kalau enggak 2021 apa? Tangkap. Karena di dalam perjalanan setiap saya nyetir itu ngobrol berkaitan tentang tindak pidana korupsi yang ada di sini, tapi tidak tertangkap. Saya berharap Kak Heri komitmen, pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Bekasi. Kalau tadi kan berbicara pemerintahan yang bersih dan bermartabat, ini lebih dalam lagi. Artinya kalau tangan kita ini begini, itu melindungi semuanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan niat tujuan baik Kak Heri untuk memimpin Kota Bekasi dapat tercapai di tanggal 27 November 2022 ini. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Kak Heri, terima kasih Kak Heri. Kang Heri, dua suara. Menang, menang, menang. Kami persilakan. Coba. Ya, Sebutkan nama. ya, nama saya Budi, saya dari Pers, dari Belikinfo. Ya, yang kebetulan Pak Anton juga sama-sama di kita. Ya, sebetulnya kalau menurut Pak Kang Heri, prioritas apa sih sebetulnya yang paling akan dikerjakan ketika menang? Ini kan kalau kita ngomong di Kota Bekasi ini kan banyak hal ya, ada kemacetan, ada banjir, ada persoalan hukum, ada pendidikan yang belum tuntas. Nah, kira-kira ini apa nih yang akan dikerjakan yang paling prioritas? Karena orang mesti nunggu-nunggu nih, siapa yang menang dan perubahan apa yang dikerjakan. Ya, silakan Mas Gita. Baik, kami sudah melakukan 3 sampai 5 kali survei. Jadi apa yang nanti saya jawab bukan berdasarkan perasaan, itu berdasarkan survei. Kebetulan dalam program-program kerja pemenang kami dibantu oleh survei formal yang dipimpin oleh RX sampai hari ini belum dampingi sampai selesai. Nah, di survei pertama kami di awal Mei dulu dan 3 survei berikutnya selalu yang menjadi persoalan terbesar di Kota Bekasi adalah mengenai kemiskinan itu terbesar. Sehingga di 17 komitmen janji politik kami salah satunya adalah akan menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Kalau dibagi 5 tahun berarti 20.000 per tahun. Kami diskusi dengan Disnaker dan beberapa calon investor berapa kemungkinan peluang pekerjaan yang bisa diciptakan. Bisa menjadi 20.000. Sekarang ini sudah berjalan sistem antara pendidikan dengan pihak ketiga yang di dalam, khususnya SMK ya. Mereka magang, kemudian mereka diserap, tapi itu belum maksimal. Itu ke depan kita maksimalkan lagi, kita perbanyak kuantitasnya, jumlahnya, sehingga angka anak-anak masuk kerja dari bursa yang kita siapkan, lulusan SMA SMK, bagi yang tidak kuliah, mereka langsung kerja. Tapi bagi yang dapat keluasan rezeki, kita harapkan mereka kerja, mereka bisa kuliah, sehingga standar sumber daya manusia itu level tinggi. Sebab kalau cuma SMA, itu berarti kan cuma menuntaskan 12 tahun wajar ringkas SD, SMP, dan SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lapangan pekerjaan ini juga kami sudah berbicara dengan beberapa investor terkait dengan pengolahan sampah di Kota Bekasi. Kita ada 2 gunung sampah di Kota Bekasi. Yang pertama, gunung sampah yang terdebar, itu sampah dari DKI di akhir kita. Kedua, sampah masyarakat Kota Bekasi yang kemudian ditumpuk di TPA Sumber Batu. Yang menjadi masalah ini Sumber Batu ini selama ini semakin bandul. Ada beberapa investor yang akan masuk dengan nilai meter luar biasa 1,5 triliun. Itu jangan anggap kecil, itu potensi. Kita lihat sampah sesuatu yang menjijikan,
Tapi buat pengusaha nggak sampah itu begini sesungguhnya, asal bisa dikelola melalui cara teknologi modern apa, yaitu biodiesel, energi biodiesel. Nah itu peluang yang juga nanti akan menyerap lapangan kerja. Yang ketiga, Bekasi ini akan dimasukkan menjadi bagian dari aglomerasi Kota Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Kabupaten Bogor, dan Tangsel plus Jakarta. Ada aglomerasi satuan dari beberapa kota yang digabung menjadi satu. Awal Bekasi ditarik masuk wilayah Jakarta, tapi Jawa Barat nahan. Oh enak aja. Bekasi itu dari 27 kota kabupaten hari ini menyumbang pajak kendaraan bermotor PKB dan BBNKB. Kita nggak nyangka ternyata rakyat Bekasi kaya-kaya Pak. Berapa motor di rumah sekarang? Mungkin ada 2-3 ya. Sekarang pemilik kendaraan motor kita satu rumah bisa satu rumah. Jangan betul ya? Pajaknya berapa? Itu terbesar se-Jawa Barat. Berapa yang disetorkan? 2,8 triliun. Prosentasi berapa? 70-30. Kita 30, provinsi 70. Nanti ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 akan diimplementasikan tahun 2025 dibalik. Kita 64%, provinsi 36%. Itu potensi PAD yang harus kita hitung. Maka di komitmen janji politik saya, salah satunya adalah nanti pembangunan berbasis RW. Yang satu RW kita berikan 500 juta per tahun anggaran. Jadi pembangunan ini nanti betul-betul berbasis RW. Jadi setiap RW membiak. Kalau sekarang kan nggak adil, ada RW yang dapat, ada yang enggak. Nanti tidak. 1013 RW yang ada Kota Bekasi dapat pembangunan setiap tahunnya minimal 500 juta di lingkungannya masing-masing. Luar biasa kan? Nah, kembali ke apa tadi yang menjadi prioritas. Pertama, lapangan pekerjaan, Mas. Kita kalau dalam Islam, Bapak Ibu, semangat ini saya ambil dalam surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Seorang pemimpin harus mampu ngurusin perut warga negaranya. Nggak boleh warga yang kelaparan, nggak boleh ada bayi yang lahir dalam kondisi stunting, kekurangan gizi. Malu dengan APBD 6,9 triliun, masa masih ada kasus-kasus begini? Nggak boleh nanti ya. Makanya kita berikan akses modal UMKM, kita kasih lapangan pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bicara masalah yang kedua, 5 masalah besar, di dalamnya ada macet, banjir, dan sampah. Makanya DKI kenapa pengen aglomerasi, agar 3 masalah ini bisa terselesaikan. Kalau dia sendiri, Kota Jakarta, susah sudah, bergeraknya udah nggak ada dia. Ibarat bergerak, kemarin udah penuh, mentok-mentok. Maka dia perlu lebih luas, Bekasi, Depok, Tangerang, jadi agak luas. Banjir, macet, sama sampahnya dia bisa urusin. Ya ini sih pintu-pintu pusat ya. Tapi selama aglomerasi kemudian menguntungkan, nah ini menguntungkan, dan ternyata ketika masuk aglomerasi, maka banyak kegiatan investor yang akan masuk di wilayah DKI penyangga. Sebagai kota penyangga pasti akan diperhatikan. Nanti udah sama aja tuh, Jakarta sama Bekasi, Bekasi sama Depok udah agak mirip nanti. Baik mengenai infrastruktur, kemudian inisiatif buruh nanti, walaupun tidak sama ya, karena APBD DKI kan 90 triliun ya, kita baru 6,9, memang tidak boleh dibandingkan. Ini kadang-kadang kalau kita diskusi, kok di sana inisiatif buruh tinggi, ya jelas. APBD-nya sekian kali lipat dibanding kita, 90 triliun. DKI mah enak banget gitu ya, makanya berlomba-lomba nyari jadi gubernur di sana gitu. Karena wah, udah tinggal apa ya, membangun aja infrastruktur sebagian udah rapi, masalah aja banjir yang belum, sampah sama macet. Caranya bagaimana itu? Ya dengan duit ada, harus ada ilmu yang bisa gitu. Tentu ilmu berbagai macam disiplin ya, mengenai transportasi, pengembangan wilayah dan macam-macam seperti itu. Jadi pertama lapangan pekerjaan ya, sambil kita juga tadi mengoptimalkan, memperbaiki sistem manajemen pendidikan. Selalu dia pendidikan dan kesehatan ini indeks pembangunan manusia yang luar biasa ya. Tapi kalau ditanya masyarakat secara umum, saya ikuti mereka. Jadi lapangan pekerjaan yang paling ditunggu hari ini oleh Mas Masih, sehingga angka kemiskinan terus semakin menurun, sehingga tingkat kesejahteraan dan per kapita masyarakat Bekasi semakin meningkat. Itu Mas. Satu lagi cuma usulan aja Pak. Kebetulan saya punya teman yang kemarin kerjasama dengan TNI itu mengelola sampah menjadi pakaian Pak. Jadi baju-baju TNI ya, jadi baju-baju TNI itu dari daur ulang. Jadi mungkin ada plastik, ada bahan itu kemudian dipakai, dan itu kerjasama dengan Panglima TNI tahun kemarin ya. Di mana tuh? Ada di Jawa Barat Pak. Di mana Jawa Baratnya?
nanti saya tanya lagi ya. Boleh. Kalau ini awalnya dari Bali, ketika pas G20 ketemu dengan Pak Yudho waktu itu, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita membuat perjanjian dengan TNI untuk membuat baju-baju TNI dari daur ulang. Nah mungkin nanti kalau Bapak jadi wali kota, mungkin kan kalau dari sampah itu kan ada yang bisa diulang kembali Pak. Betul. Siapa tahu bisa kerja sama Pak. Ya. Mungkin siapa tahu nanti bikin pabriknya di Bekasi artinya menyerap tenaga kerja Pak. Betul. Dan baju-bajunya bisa untuk Pemda, untuk Polri mungkin ya. Di Bekasi kan bisa membantu masyarakat. Itu aja Pak. Semoga jadi wali kota ya. Iya, amin. Jadi langsung bisa kerja sama Pak ya. Pengelolaan sampah. Iya. Ini RW 9 RT. Kebetulan saya menjadi ketua RT. Ketua RT. Aku kacau tuh. Seperti kita ketahui, beberapa kabupaten mungkin bicara masalah operasional di kabupaten itu lebih tinggi honornya daripada di kota. Ya saya tanya sekarang, apa sebabnya sehingga kota itu lebih rendah Pak sekarang? Iya. Mungkin Bapak dapat artinya memberikan suatu solusi apabila terjadi wali kota Bekasi, karena ketua RT adalah aparat pemerintah yang paling di bawah, tapi yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan di wilayahnya. Mungkin Bapak bisa memberikan suatu. Ini penting nih, masih berdiri di sini ya. Siap. Salah satu di antara 17 komitmen janji politik Harry Solihin adalah akan membuat pola baru dalam sistem pembangunan. Kita sebutnya role model berbasis RW. Role model berbasis RW. Tapi betul-betul pembangunan itu berada di level RW, Pak. Perencanaannya. Angka 500 juta itu ada pagi, bukan uang. Jadi bukan wali kota ngasih RW 500 juta, bukan. Artinya begini, 500 juta yang disampaikan oleh janji politik Harry Solihin, kan biasa RW setiap tahun ikut musrembang. Lolos tingkat kelurahan, nggak lolos tingkat kecamatan dicoret. Lolos tingkat kecamatan dicoret di musrembang tingkat kota. Lolos di musrembang tingkat kota hilang pada saat Banggar DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD eksekutif bergabung kemudian hilang karena dari awal. Akhirnya apa? Akhirnya RW males ikut musrembang berkali-kali nggak pernah datang. Jadi mereka udah apatis. Saya menangkap aroma seperti itu. 56 saya beli di kelurahan, selalu keluhan itu. Maka nanti kita siapkan, ini menjadi kebijakan wali kota. Setiap RW dapat 500 juta. Sebelum musrembang, RW mengadain pramusrembang. Undang ketua RT, undang posyandu PKK, undang Karang Taruna, undang tokoh masyarakat. Sebentar saja. Saudara-saudara, saya besok musrembang kata RW. Kita punya pagu 500, ini mau diusulin apa? Ada yang usulan perbaikan jalan, silakan. Ada yang untuk perbaikan sarana olahraga, silakan. Ada yang buat normalisasi saluran air, silakan. Ada yang untuk membangun kantor posyandu, silakan. Kantor RT RW, silakan. Ini semangat, karena ada anggaran 5 juta. Sehingga ketika masuk musrembang besok, yang menentukan skala prioritas bukan lurah. Selama ini lurah. Lurah kan di kota, bukan di kabupaten. Maka di jabatan politik, betul ya? Diangkat. Kadang-kadang 1 tahun mutasi, lurah nggak tahu apa-apa sebenarnya, jarang. Jangan orang yang kurang tahu lingkungan dikasih membuat kebijakan skala prioritas. Nah ini 2 prioritas coret, ini 2 prioritas coret. Nanti yang menentukan skala prioritas adalah RW dan RT. Karena dialah yang tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Jadi RW datang hanya menyetorkan saja. Selanjutnya lurah camat memproses. Dan di DPRD harus dijagain karena ini ada program wali kota. Itu yang namanya 5 juta. Ini pertama. Menyangkut naik ke pertanyaan Bapak tadi, Pak Ketua, terkait dengan bantuan operasional namanya Banok. Sekarang ini Kota Bekasi, Pak RW dapat 700, Pak RT dapat 500, diberi per triwulan. Yang menjadi masalah, jumlahnya kecil, laporannya sulit, dan kadang-kadang diajarin bohong. Buat ngopi, buat kwitansi, beli buku, gitu. Ke depan jangan. Saya katakan akuntabilitas nilai 700 itu kecil, ngapain laporan? Setelah laporan, bundar kwitansi dilaporin, kemana itu? Nggak bakal diperiksa. Ini 700, emang RW korupsi nggak bakalan. RW di Kota Bekasi selalu saya tanya,
boro-boro korupsi, nombok. 700 kali kopi ini habis. Ini segini tuh juga begini. Nombok, jadi nggak perlu akuntabilitas. Yang perlu akuntabilitas itu tuh para dinas-dinas kita tuntut. Yang hari ini mengelola puluhan miliar Bapak yang diambil dari pajak kita yang tadi itu yang akuntabilitasnya harus kita perketat sekarang itu. Nah, sehingga untuk RT RW Bapak nanti nomenklaturnya kita rubah. Kalau bantuan operasional memang perlu laporan, namanya Banok, harus kita rubah menjadi insentif. Besarannya berapa? Besarannya berapa? Besarannya sudah kita hitung-hitung. Alhamdulillah tim saya cepat nih, karena orang-orangnya ahli keuangan gitu ya. Dengan APBD sekian, potensi sekian, untuk RW 25 juta per tahun anggaran. Nanti kalau dibagi Insentif. Amin. insentif, tapi ya. digunakan buat operasi bareng-bareng. Iya. Ini untuk agar tidak laporan aja. Iya. Untuk RT, nah dapat juga 20 juta per tahun anggaran. Menaikkan sekarang ya, kalau dapat 20. Untuk ibu kader posyandu, ini kan jadi paket biasa tuh situ tuh, nimbang bayi apa macam gitu ya. Mereka selama ini nggak pernah dapat. Kita anggarin di sini 17 juta per tahun anggaran. Plus dengan LPM dan BKM yang ada di kelurahan masing-masing 25 juta per tahun anggaran. Jadi angka 500, 25, 20, 17, 25, 25 itu namanya pembangunan berbasis RW. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga betul RT itu elemen, ini bukan elemen pemerintahan sesungguhnya, dia non formal ya, karena nggak ada. Yang paling kecil itu sampai kelurahan. Nah, tetapi dialah yang paling menghadapi langsung warga Bapak Ibu ya, betul ya? Sehingga nanti gairah masyarakat terkait dengan sumber daya yang ada itu akan muncul, senang gitu loh. Bermasyarakat senang karena ada sesuatu yang setiap tahun mereka akan lakukan. Selama ini kan nggak begitu, keterlibatannya sangat minim. Nah, saya dengan Bang Solihin mengurai itu semua, muncullah namanya program berbasis RW tadi baru sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan jika tanggal 27 kita menang. Oleh karena itu dari Kongres Advokasi, dan saya juga pengen ini ya, mohon setelah ini masih ada waktu 2 minggu, berikan kontribusi suara yang signifikan. Walaupun hari ini alhamdulillah survei kita sudah leading ya, tapi kita jangan jumawa dulu, karena kondisi akhir masih sangat mungkin. Mungkin nanti ada sirup dari mereka, atau siraman rupiah. Kalau minyak kita juga minyak sekarang, bus murah ya. Nah kita nggak tahu nih 10 hari 12 hari terakhir ini ya terjadi apa. Tapi mudah-mudahan dengan masyarakat Kota Bekasi yang sudah mulai cerdas, mungkin itu ada pengaruh tapi nggak merata. Hanya di masyarakat yang pragmatis, kampungan mungkin masih bisa. Tapi masyarakat yang cerdas, perkotaan, kompleks, yakin isu-isu itu udah nggak laku lagi. Saya sering katakan, ambil amplopnya, jangan coba. Heri Solihin bukan 100-200. Heri Solihin komitmen dengan 17 komitmen politik, plus selama 5 tahun Heri Solihin menjadi pelayan Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat yang terkait dengan janji politik. Itu Pak, itu apa insya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Yang lain Mungkin ada yang lain, satu lagi. Ayo satu lagi. Ya, silakan. Ya, mewakili dari para KAI sebagai legal, tolong perhatikan jika Pak Heri jadi, Iya. ini banyak toko obat yang masuk dibuka, generasi Bekasi hancur, toko obat ilegal, seperti mereka menjual obat-obat penenang, tolong ditutup. Itu pendapat saya itu aja. Baik. Biar generasi kita makin maju di Kota Bekasi. Siap. Saya baru dengar toko obat ilegal maksudnya gimana? Ada sih? Banyak Pak, banyak kedok kosmetik Pak. banyak kedok konter juga jualnya, tapi mereka jual obat penenang buat warga yang remaja ya. Oke, ini saya kira ini masalah tema yang luar biasa nih. Saya baru dengar nih. Mungkin Kalau tidak, Adisnya Pak Egy, beliau pernah nanganin kasus obat itu ya, yang di warung sana. Oh iya, Nah, gimana? coba cerita sedikit gimana Ceritakan sedikit. masalahnya. berkedok itu berkedok Obat, jualan. Counter Oh, padahal juga mereka jualan. jual obat juga. Itu berarti memang selundupan narkoba macam itu ya. Ya memang gini bos sekalian, kalau kita bicara tentang bahaya mengancam anak muda kita hari ini, salah satunya di samping kalau orang sering mengangkat isu
Islam garis besar teroris. Iya. Sesungguhnya narkoba ini juga sudah dahsyat sekali. Mereka tidak akan menjadi diam karena ini sudah ada pasarannya. Bahkan itu menggiurkan. Orang tidak lagi melihat masa depan dan sebagainya. Udah gak berpikir itu. Ketika berbicara uang, apapun mereka lakukan. Apalagi ini bisnis yang mudah, sangat mudah. Orang kalau sudah diawali dengan 1-2 kali, kemudian kecanduan, biasa mencari. Kalau sudah mencari, apapun dilakukan untuk mendapatkan hal itu, jika sudah kecanduan. Nah, ini peran serta masyarakat nanti akan kita libatkan. Kalau kita mengandelin polisi atau lembaga hukum, ya kita tahulah semuanya. Di mereka ada oknum, kadang-kadang nangkep, tapi juga kadang-kadang. Tapi itulah memang yang penting ada kesadaran kita sekarang. Minimal kita menyelamatkan orang terdekat kita. Siapa mereka? Anak, adik kita, anak tetangga, minimal itu dulu. Ruang lingkup keluarga. Kalau sudah ruang lingkup keluarga bagus, kita tingkatkan ruang lingkup RT. Pengawasan per RT. Ada orang mencurigai, ada warung mencurigai, kita harus deteksi dan kita harus sampaikan kalau ada gejala-gejala seperti itu. Insya Allah, saya nanti jika Allah amankan jadi wali kota, bagian yang terpenting adalah menyelamatkan aset. Siapa aset? Yaitu anak-anak muda kita. Terima kasih Pak Hadi. Saya secara pribadi sangat beruntung Pak. Belum ada pilihan kan? Belum. Saya belum ada pilihan, jadi semangat. Yang kedua, penjelasan yang cukup jelas dan komitmen dari Pak Heri Koswara. Semoga kita berdoa dapat realisasi dengan suara-suara dari Bapak-Bapak. Sekali lagi kita semua doakan Pak Heri Koswara. Menang, menang, menang. Sebelum ditutup mungkin ada satu puisi dari kami Pak. Silakan. Saya pikir advokat kaku ternyata. Ya, monggo. Monggo. Berdiri dong. Mantan caleg ini, Pak. Hei, partai apa? Rahasia. Nasdem. Bisa masuk PKS lah ya. Heri Solihin, karya elit Mulintasari. Heri Solihin, dua nama yang tak asing lagi di telinga. Kini engkau hadir di tengah kami untuk bersilaturahmi di DPC KAI Kota Bekasi demi memberikan solusi dan opsi bila kelak terpilih nanti. Heri Solihin, kehadiranmu menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena engkau merakyat untuk dapat mempersatukan visi dan misi yang disesuaikan dengan kami sebagai advokat Kota Bekasi yang menjadi garda terdepan di bidang hukum untuk rakyat yang membutuhkan. Heri Solihin, kini engkau menyandang nomor 1 di bursa perhelatan pilkada di Kota Bekasi. Nomor urut 1 yang berarti kalau dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang-bintang. Sedih. yang arti bintang sebenarnya adalah sebuah cahaya, sebuah kebaikan, dan semoga ini bagian daripada agar engkau kelak menjadi bintang, menjadi pemenang yang akan datang, agar kelak kita bisa bersama berbagi dalam bidang hukum, membuat Kota Bekasi aman, damai, dan tentram. Hidup Heri Solihin, hidup Kongres Advokat Indonesia, hidup Bekasi maju. Kita gentar bendera yang benar, kita tapi dikasih serang, kita gentar mengingat kemenang, kita gentar tentu kita menang. Menang. Kita foto, Pak. Foto bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kedatangan rekan saya, calon pemimpin Kota Bekasi nomor urut 1, Bapak Heri Koswara bersama dengan Bapak Solihin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan
paslon nomor 1 bisa memenangkan Pilwakot Kota Bekasi, karena kami berharap bahwa paslon nomor 1 bisa memberikan perubahan yang signifikan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Heri Koswara mengucapkan terima kasih pada Ketua, Pimpinan, dan anggota dari DPC Kongres Advokat Indonesia yang sore hari ini sudah memberikan dukungan kepada kami paslon nomor 1. Sungguh ini menjadi suntikan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi untuk membangun Kota Bekasi yang lebih maju dan bermartabat. Heri Koswara Menang!